Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Indeks Media yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Mudiatoha Syaihyaudin bersama di segmen podcast Indeks Media edukatif dan inspiratif. Di samping saya nih, saya juga ditemani oleh salah satu host dan juga jurnalis yang sudah besar. Masya Allah. Mari perkenalkan. Terima kasih. Jadi saya Agus Dirman. Malam ini bangga ya kita hadir dan dihadapkan dengan wajah-wajah cakep. Iya, terus Tamu yang spesial. kedatangan tamu yang spesial. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan mengundang dua narasumber yang luar biasa. Ini hadapan kita semua. Ada Bapak Darwis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Bapak Erwin Rafael. Assalamualaikum Pak. Bagaimana kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah, kalau kabar sih selalu sehat. Alhamdulillah. Doa-doa kita semua. Alhamdulillah. Kalau Mana dulu nih, kita ke ketua atau ini dua ketua? iya, saya berkali ya. Orang besar ya Pak. Kita ketua dulu ya. Udah kan saya yang kebetulan. Baik, kita ke ketua panitia dulu ya. Ya. Dan tentunya juga ditemani Bapak dari pihak Samsung. Ya. Nah, ini asli dari, mungkin bisa ditanyakan asli dari mana ya? Dari Pak Darwis dulu mungkin Bapak orang asli Palopoka atau orang pendatang? Asli banget sih. Asli banget, asli banget. Apa? Ketua ya, ketua DPRD. Ini selaku ketua DPR atau ketua panitia nih diri dua. Sekaligus Dua-duanya. dua. Biasa nih kalau begini. Saya harus menjadi dua bagian ini kalau begini. Ya, setuju. Kalau Bapak Erwin bisa dipanggil Bapak, Mas atau Abang? Bebas. Bebas. Panggil kakak juga boleh, panggil mas juga boleh. Oke. Biar lebih relax saja. Oke. Kita panggil Ada. Terus yang di rumah lagi nonton. kita panggil Bang Erwin aja boleh? Boleh. Oke. Bang Erwin, asal dari mana Pak? Lahirnya di Palawan ya pasti. Orang asli Palopo. Tapi besarnya di Jakarta. Oh begitu. Jadi totally 35 tahun baru balik di kampung ini. Balik kembali maksudnya. Pulang kampung ya. Yes, seperti itu kira-kira. Baik, sahabat Indeks, malam ini tentunya kita akan membahas mengenai persiapan Palopo Health Marathon ya. Ini biasanya yang saya dengar ini yang lari kayak fun run gitu ya. Ini beda ya fun run ini. Saya ke ketua panitia dulu ini. Ya. Kalau fun run itu sama half marathon pasti beda. Oh beda. Ya beda. Kita ini half marathon lebih ke jarak. Kalau half marathon kan 42 km. Iya. Jadi setengah dari 42 itu 21 jadi half marathon. Kalau fun marathon itu pakai fun run dulu ya. Kalau fun run itu biasanya itu kan dari klub biasanya. Dari klub? Dari klub biasanya. Kalau fun itu kan dari 5K sampai 10K ya. Iya. Kalau fun marathon 5K itu 5K itu apa? Lari 5 km sama 10 km. itu ya. 5 kilometer. Wah. Nah, kalau mengenai apa ya? Biasanya ini kita mengikuti event ini, apalagi event ini terbesar ya. Betul. Nah, ini kita ke Samsung dulu ini. Kenapa tertarik? Ini jadi sponsor. Mungkin cerita dari awal kan bagusnya. Ya. Pasti ada cerita menarik dari kolaborasi yang menarik. Siapa dari dulu dah? Silakan Bapak. Awal mulanya itu secara tidak sengaja sih sebenarnya. Saya habis olahraga pagi, muter-muter di seputar Masjid Agung, ketemu sama Pak dokter di sana, diajak ke warung kopi, ayo kita ngopi. Di sana ketemu sama teman, cerita lah masalah fun run. Terus dia bilang dia mau tingkatin ke half marathon. Ya. Dia cerita tentang pengalamannya sebelumnya. Terus dia nawarin mau nggak jadi ketua panitia. Ada Samsung ini loh, saya bilang. Saya mikir-mikir, saya bilang kalau ada Samsung nggak boleh lah. Iya. Kalau ada Samsung. Saya tidak paham nih latar belakangnya seperti apa, ceritanya seperti apa, saya belum paham. Yang jelas, saya bilang kalau ada Samsung, ini kesempatan saya untuk mengangkat nama Palopo. Iya. Bukan Samsung yang butuh saya, bukan Samsung yang butuh Palopo. Palopo yang butuh Samsung. Selama ini kita mau mengeksplor Palopo ini dengan berbagai cara,
Tapi saya bilang ini salah satu cara yang terbaik kalau saya bilang. Kalau kita sempat ngebompleng di Samsung, di Samsung Indonesia, berarti seluruh dunia bisa tahu ada acaranya Samsung di Palopo. Begitu ya. Ini bulan berapa ya intinya? Bulan Agustus nanti insya Allah. Jadi singkat cerita, selesai di situ saya deal, oke, saya jadi ketua panitia, saya support dari sisi pemerintahnya, insya Allah saya berbicara dengan teman-teman di eksekutif, saya pulang. Saya tunggu beritanya, tidak ada. Saya tidak terlalu pikiran itu, tiba-tiba muncul berdua dengan Pak Erwin. Dan ternyata Samsungnya belum menyatakan sikap untuk jadi sponsor. Nanti ini apa? Setelah melalui proses panjang, kayaknya Mas Erwin yang jelasin. Saya setuju dengan Pak Danis tadi ya. Terima kasih Pak Danis ya. Jadi sebenarnya aku juga waktu itu nggak terlalu paham tentang akan ada event seperti ini. Tapi kalau misal Samsung adalah tadi Pak Danis sempat mengatakan bahwa Samsung ada di depan untuk event Palopo, mungkin sebaliknya juga saya mengatakan bahwa Samsung juga butuh supporting dari pemerintah ya Pak ya. Artinya dua belah pihak yang akan berjalan kolaborasi ini menjadi satu pattern yang benar-benar menurut saya harus berkolaborasi. Jadi lebih tepatnya memang harus berkolaborasi sehingga menaikkan Palopo, nama Palopo pada khususnya ya kayak seperti itu. Nah, mungkin aku flashback lagi sebelumnya di tahun 2023 Samsung udah pernah ada event sebelumnya ya. 2023 ya. 2023 tepatnya Desember kalau saya nggak salah. Terus vakum kenapa ya vakum? Yes, 2023 kita selesai pada saat itu dan belum ada Pak Danis pada saat itu ya Pak ya, belum ada. Nah, Samsung coba berjalan dengan teman-teman K35 Enterprise, gimana teman-teman K35 Enterprise yang mungkin lagi nonton juga di podcast ini. Ini teman-teman sama Samsung ini punya ide gagasan yang cukup unik sebenarnya. Mereka ini adalah anak-anak basket. Jadi ini ada sedikit cerita yang menurut saya memang unik. Jadi biasanya kalau aku mau bikin sesuatu atau kita mau bikin sesuatu nih, harusnya aku ekspor di dunia itu sehingga aku bisa ngomong seperti itu. Betul. Tapi ini yang ngajakin Samsung untuk bikin run adalah anak basket. Nah ini di luar konteks berarti ya kan, jalurnya beda. Kalau dari jalur keretanya larinya ke Semanggi nih, ternyata larinya lagi ke Senen, jadi dia kan bertolak seperti itu. Jadi waktu saya diajakin anak basket pertama, saya merasa ragu juga pada saat itu. Ayo Samsung mau join di event run kita bikin, dan saya ragu pada saat itu ya. Terus tiba-tiba mereka luar biasa sebenarnya, datang terus, kita berdiskusi pertama basket, kemudian diselipin tentang acara run ini, dan suatu ketika itu saya juga melihat mereka kayak, kenapa sih kalian pengen bikin run di Palopo? Nah, jadi kalian itu sebenarnya, sampai pada nanti ada terjadi maraton. Kenapa kalian pengen bikin seperti itu? Nah, mereka menganggap bahwa ini penting. Satu, mereka pengen berkontribusi untuk daerah mereka. Dan waktu itu jujur sih, aku juga sempat kaget waktu itu, dan aku bilang bahwa sekelompok anak basket yang keluar dari zona nyaman, terus mereka berani untuk mengambil suatu keputusan yang itu tidak mendatangkan ketika, dan itu membutuhkan sesuatu supporting yang cukup luar biasa sebenarnya. Rasa interest itu muncul, yang awalnya pesimis, dan menurut saya sih ini event yang impossible banget bisa dijalankan. Optimis, kemudian kita menyusun sesuatu hal, dan saya ajak teman-teman juga waktu itu ketemu, kita ngobrol, menyusun sesuatu hal sehingga jadilah. Nah, ada yang berbeda antara fun run dengan hal maraton sekarang. Di masa itu 2023 kita hanya berjalan, ada supporting pemerintah, namun tidak pulih. Di saat itu ya. Jadi
sempat ada pertanyaan kenapa sempat break ya. Setelah 2023 kami selesai di Pandran, sukses rate-nya itu cukup luar biasa. Artinya kami bikin satu respondensi ya tentang event ini, di mana setiap peserta itu kami random, ya, kami kirim beberapa kuesioner dan mereka acak menuliskan bahwa I need Samsung Run Part 2. Oke, ya. Saya merinding kalau menceritakan itu sedikit ya. Waktu Pandran kami jalan bersama anak-anak K3 Enterprise saat itu, estimasi itu kami tidak terlalu berpikir bahwa ini sukses pada saat itu ya. Karena saya pun juga tidak membebani teman-teman seperti apa. Namun satu hal saya melihat bahwa etos kerja teman-teman K3 Enterprise, sekali lagi saya bilang saya thank you banget buat teman-teman K3 Enterprise yang ada di Kota Palopo. Punya antusias punya luar biasa pada itu. Makanya saya mau menjalankan semuanya. Ternyata hasilnya di luar dari ekspektasi kita ya. Boom, pecah. Yang mungkin pertama kali pada saat itu di Palopo yang memiliki gate terbesar, bahkan mungkin beberapa salah satu gate terbesar yang ada di Sulawesi Selatan pada saat itu kurang lebih 12 meter panjangnya, dengan lebarnya juga hampir 5 meter, 4 meter, 2 kalau saya nggak salah pada saat itu. Di situ setiap runner yang datang, mereka melihat bahwa, wow, pertama kali ketika runner datang ke venue, mereka melihat bahwa Palopo bisa seperti ini. Ya, dan itu benar, akunya langsung bilang bahwa ya sudah, saya merasa secure, benar-benar merasa nyaman pada saat itu. Ya, sehingga ceritanya selesai terakhir event ini. Polling itu mengatakan bahwa 91,4% mengatakan bahwa ini Samsung Part 2. Oke. Nah, di 2024 banyak yang mention ke kami juga, bahkan di Twitter saya pun juga banyak masuk teman-teman respon cukup positif banget. Palopo kapan lagi? Ke Palopo kapan lagi? Palopo kapan lagi? Ya. Samsung melihat bahwa saya secara pribadi dan mewakili Samsung pada saat itu berpikir bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada elemen government, pemerintah, dan serta stakeholder-nya yang pasti akan terlibat dalam situ. Dan kami tidak pernah berpikir bahwa mau ada lagi run untuk Samsung sendiri secara overlay. Ya. Suatu ketika ini ada teman yang sempat Pak Darwis sempat cerita tadi, ada teman saya juga, sahabat Pak Darwis juga. Saya nggak tahu, semoga beliau nonton di rumah ini orang yang sangat gila sebenarnya, negosiasi yang tanpa jalan, tapi berujung surprise. Sukses negosiasi. Ya, betul. Deal. Belum masuk ini ya. Ternyata di balik semua itu di tahun 2025 awal, teman-teman ini bersama K3 Enterprise itu menyusun sesuatu. Mereka sudah menyusun bahwa event ini harus ada, harus maraton. Terlepas dari maraton, memang saya mungkin saya sorry buat teman-teman K3 Enterprise yang nonton ini. After event kemarin, Pandran, saya langsung bikin map peta. Ya, runner. Ini jalur untuk 21 key. Waktu itu saya buat. Ini jalur untuk 5 key, ini 10 key. Waktu itu saya bikin. Dan saya bukan runner. Jujur bukan runner. Saya anak basket juga sebenarnya. Ya, anak basket. Saya bikin 3 rute ini sebagai saya legacy saya ini ke teman-teman K3 Enterprise. Jadi ini legacy saya, teman-teman, ini ada 3 rute. Silakan teman-teman bisa pakai, dan ini saya bikin sendiri, dan waktu itu surprise banget buat mereka gitu. Ini sudah ada. Ternyata itu tadi ya, saya yang salah gitu loh. Mungkin pada saat saya memberikan sesuatu angin yang teman-teman, mungkin mereka juga pengen tahu selama 2024 mereka tidak bisa tidur, memikirkan kapan sih sama lagi ini, dan memang mereka sudah menyusun itu. Tiba-tiba saya di calling yang teman tadi itu, di calling
Terus kita ngobrol santai, singkat ceritanya pada saat itu saya cuti juga, dijemput lah di kantor pada saat itu. Kita jalan tujuan cuma satu, pengen makan bakso ya. Menarik. Iya, makanya ini seru sebenarnya di balik Half Marathon ini, ceritanya ini cukup luar biasa ini sebenarnya. Unik banget. Makan bakso nih. Kebetulan teman saya terakhir ketemu beliau itu pas after Fun Run 2023. Jadi di dalam mobil saya dijemput, beliau sebenarnya sehat, ya tim pledge lah, ya sebagai gimana beliau tim pledge juga, oke sehat, saya pengen buat. Terus pertanyaan kedua, keluarga baik, ya tim pledge juga jawab, oke baik, saya info melalui segala. Terus tiba-tiba bilang nih ke kediaman Pak Darwis, masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam ya, aku kaget. Sempat tanya, baru bakso kok ada di rumah jabatan sini? Ya, gitu. Ya, waktu itu ya, saya sempat mengatakan bahwa ini nggak sah, gitu kan? Itu susah ya. Saya tidak tahu ya, aku begitu. Bisa jadi nasab. Ya, betul. Ya. Nah, waktu pas aku juga ditemui sama Pak Darwis sendiri, beliau ini, saya nggak ngerti ini apa yang dibicarakan dan bagaimana saya dijebak atau gimana, hanya Tuhan dan beliau yang tahu niatnya. Semoga beliau nonton podcast ini di rumah dan mengakui dosanya ini. Positif, saya ngomong ini positif banget ya, positif. Dia mengubah dunia Palolo dengan suatu cara yang berbeda, dan saya sih melihat bahwa orang ini super duper keren. Ya, super duper keren. Saya lanjut gitu. Jadi ketua Pak Darwis pun beliau, kita nggak ngomong banyak ya, hanya saling say hello aja, kenalin dari teman saya mengenalin bahwa Pak ini PIC dari Samsung, saya kenalan, Pak Darwis pun dikenalin. Pak Darwis adalah salah satu ketua DPRD Kota Palolo, kita kenalan. Saya diem sambil main handphone, Pak Darwis sempat ngobrol sama teman ini. Saya yang disebut adalah Pak Darwis mengatakan bahwa bagaimana persiapan, terus teman saya menjawab bahwa sudah oke, sudah matang semuanya, dan kita sudah mau mengarah ke lebih detail lagi seperti itu. Nah, saya ingat waktu pas Pak Darwis mengatakan bahwa Samsung terlibat di run ini, ketika itu saya merespon bahwa saya tidak pernah mengatakan statement bahwa ikut ya, betul. Belum ada statement. Ya, tidak pernah mengatakan statement. Ini hanya keseluruhan bakso tadi ya. Sebenarnya ya. Berawal dari bakso berarti. Ya, benar. Berawal dari bakso tadi ya. Nah, setelah berapa lama saya pun juga secara officially memberikan informasi ke manajemen kami juga. Ternyata respon dari Samsung sendiri juga alhamdulillah positif. Kembali lagi saya melihat bahwa Samsung hadir di Kota Palolo dalam konteks yang benar-benar kami memiliki market secara total industri di Kota Palolo pun cukup eligible untuk kami mengadakan yang seperti ini. Artinya Samsung mencoba memberikan satu fasilitas tentang bentuknya apapun yang membuat kota ini menjadi lebih berkembang, lebih hidup, secara perekonomian pun juga mungkin Samsung akan berkontribusi seperti itu. Nah, ternyata visi misinya sama dengan Pak Darwis. Nah, mungkin dari Pak Darwis yang pernah menciptakan inisiatif dari komunitas sendiri, sehingga berkolaborasi sangat penting ini. Dan Pak Darwis waktu itu menjamin, menggarantasikan kita bahwa dari sisi formalnya saya akan masuk. Mungkin dari sisi informalnya saya akan mencoba untuk mengerjakan itu. Jadi kami berdua adalah pasangan yang serasi kayak seperti itu. Ya betul. Bisa terjadi apa-apa dulu kan. Ya. Nah, saya melihat beliau pertama kali, beliau orang yang luar biasa. Ya, betul. Saya bertemu, saya melihat bahwa punya integritas, dedikasi yang tinggi, dan punya komitmen yang cukup luar biasa, sehingga saya juga paham bahwa sudah kita berkolaborasi, mungkin sudah saatnya memang Samsung berperan aktif, berperan penting untuk Kota Palolo ini,
khususnya Palopo secara keseluruhan daerah termasuk seluruh raya segala seperti itu. Ya mungkin dari sisi pemerintah. Ya, Gitu. ini terlepas dari Samsung ya. Apakah ini tidak menutup kemungkinan bahwa sponsor-sponsor lainnya akan ikut juga menyupport kegiatan ini? Silakan. Kalau saya bilang sponsor lain itu, kalau sponsor utama kita sudah tidak bisa menerima sponsor utama. Sponsor utama itu sudah Samsung ya. Iya. Kalau untuk ini yang Kalau sponsornya boleh. oh boleh. Tapi sponsor. di luar dari merek Samsung misalkan ada merek lain. Kalau merek lain boleh. Kalau sponsor Juga itu. ya, maksudnya kalau sponsor boleh, nggak masalah. Kalau- Tapi kalau untuk di sponsor utama itu untuk bersanding dengan Samsung, Iya, iya. itu sudah itu kita sudah deal dari awal, itu sudah tidak mungkin. Ya sejauh ini respon pemerintah bagaimana? Respon pemerintah, saya sebagai penyelenggara sendiri, Iya. saya sangat mengapresiasi dari Samsung ini. Luar biasa ini Samsung ini, saya bilang luar biasa. Samsung sekali lagi saya bilang Samsung ini tidak butuh Palopo. Oh gitu. Memang marketnya bagus di sini, tapi untuk kegiatan seperti ini dia tidak butuh kita. Ya. Tapi kita yang butuh Samsung untuk blow up. Wah. Ini Di daerah Jawa sana, di daerah Kalimantan, di daerah Sumatera, kita tidak usah berbicara internasional. Siapa yang kenal Palopo? Paling kalau di Jakarta orang Priok bilang Palopo tahu karena kampungnya. Di Jawa sana itu, Jawa Timur, Jawa Tengah, kalau bilang Palopo itu di mana? ya. Nah, saya berharap lewat Samsung ini, begitu orang bertanya Palopo, bukan lagi bertanya di mana Palopo itu, Iya. di Sulawesi Selatan. Ada event tahunannya. Nah ini yang menjadi target saya sebenarnya. Kenapa saya tertarik di sini? Saya ini cuma 5 tahun loh menjabat sebagai ketua DPR. Yes. Nah, saya mau itu ada legacy yang saya tinggalkan untuk saya nantinya. Ada cerita bagus yang saya tinggalkan. Pada saat saya purna di situ sebagai ketua DPR, dan saya sudah memperkenalkan Palopo kemana-mana, ya itulah legacy yang bisa saya tinggalkan. Dan saya terima kasih kepada Pak Mas Erwin ini, Ya. bukan cuma Samsung loh, ada satu brands internasional, bukan nasional, internasional, bukan brands lokal ini, dengan hasil kerja kerasnya, negosiasi yang cukup luar biasa kalau saya bilang. Dia tidak istirahat dengan normal lagi negosiasinya bahkan sampai jam 3 subuh. Dan betul-betul luar biasa, I appreciate that. Luar biasa. ini mungkin pertama kali lah, dan ini merek internasional ini juga tier 1 pun belum tentu mau masuk. Mereka masih bisa milih-milih, kecuali Daideng Marathon di Bali, mungkin di Bandung ya, di Jogja, Jakarta. Jangan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ya. Makassar enggak? Makassar itu tier 1 loh. Kita itu tier 3. Palopo tier 3. Tapi bisa masuk di Palopo itu sudah hal yang sangat luar biasa. Makanya saya bilang sama teman-teman di pemerintahan, ini kesempatan kita. Ya. Big chance. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Bagaimana caranya kita jadikan hal maraton ini kita mau kembangin atau tidak, yang jelas hal maraton ini menjadi kalender tahunan. Jadi setiap tahun itu diadakan Lagi ya. Itu targetnya sebenarnya. Ya. Terus sejauh ini partisipasi dari pesertanya nih kategorinya Ya, kalau kategori lebih ke tenis, sering ya. Oke. Kalau kategorinya. Berarti kalau untuk kategorinya 5K, 10K sama 21K. Artinya kami memiliki target 5.000 peserta ya, 5.000 peserta. senasional itu ya. Yes, nasional. Karena kita bukan nasional. Ya. Terus saya kasih clue sedikit yang dari sempat mengatakan bahwa ada sponsor yang beriringan dengan Samsung adalah salah satu apparel Brooks. Ya, ini apparel khusus memang di dunia sport running itu udah luar biasa, dan memang kami maraton bersama dengan beliau. Sekali lagi saya berterima kasih sama teman-teman Brooks yang sudah mensupport acara ini, terlepas daripada acara ini baru kita mulai siapa ya, tapi paling tidak kan sudah punya titik yang sudah berprestasi yang cukup baik. Seperti Ini rutenya nanti di mana, Pak? rutenya kami masih akan Hentikan lagi ya. sudah kita akan press conference lagi ya. Kami akan press conference lagi mungkin di bulan 5. Di bulan 5 kami akan press conference itu medali
jersey, rute, layout kayak gini. Wah, kayaknya ramai nantinya. Yes, Ya. betul. Targetnya memang itu. Begitu ya. Ya. Targetnya itu. Ini semakin asik ya, semakin menarik ya bersama kita. Betul. Dan yang pasti Sebenarnya kita masih mau mengulas tentang ini, tapi waktu yang membatasi kita. Ya. Satu pertanyaan terakhir mungkin Kak. Pertanyaan terakhir untuk segmen kita pada malam ini. Bocoran dong Kak, gitu. Ini kan ajang nasional bisa dikatakan ya. Untuk hadiahnya sendiri dari Samsung. hadiahnya akan kami pas di press conference. Iya. Ya, pasti tidak mengecewakan. Yes, betul. Ketika event ini kita rebound ya, artinya muncul lagi di tahun 2025, kami memiliki visinya adalah next level, di mana kami menawarkan wajah baru di situ, new face, new experience juga. Situ banyak pengalaman baru dan banyak wajah baru dan konsep yang berbeda dari sebelumnya. Jadi makanya teman-teman Baik, tadi kan pertanyaan terakhir. Ya, kembali kita ini ya. Pertanyaan terakhir. Himbauan terakhir. Ya. Itu saja mungkin ada yang ingin disampaikan ya pada masyarakat Kota Palopo, silakan. Gak apa-apa, boleh. Ya. Ini fresh banget ya kelihatannya nih, fresh. Lebih Rahasianya, kayaknya saya merasa tidak fresh hari ini. Saya bingung rahasianya apa gitu. Hidup sehat lah ya. Kalau himbauan untuk masyarakat Kota Palopo sendiri, mari kita dukung acara ini. Baik. Mudah-mudahan lewat acara ini Palopo bisa Oke. dikenal di mana-mana. Dengan adanya Samsung, dengan adanya Brooks yang nantinya akan menjadi bagian dari acara ini secara otomatis ini akan dilihat oleh internasional, bukan cuma nasional, internasional. Jadi saya berharap semua masyarakat Palopo punya kontribusi di sini, terutama ini pemerintah dukung kami, support kami. Inilah jalan yang yang saya rasa bisa membawa nama Palopo secara nasional ataupun internasional. Ya, internasional. Baik. Silakan. Mungkin dari saya. iya boleh Kak. Oke, kalau saya cuman khususnya masyarakat Kota Palopo, ini event teman-teman semuanya, bukan event dari Samsung atau dari siapapun. Ya. Ini event milik bersama. Dan teman-teman aja yang ada di luar sana, silakan datang ke kota ini. Kota ini aman, kota ini benar-benar clean, kota ini benar-benar keren dan surprise, dan wajib datang para runner yang ada di luar sana. Karena tracknya luar biasa. Bisa olahraga yang Luar biasa tracknya. Yes, betul. Jadi untuk teman-teman yang tiba-tiba galau dan tiba-tiba pergi jogging di GOR sana, boleh join di Samsung Palopo Half Marathon 2025 di bulan Agustus. Mungkin itu saja dari kami selaku pembawa acara pada podcast kali ini. Kami ucapkan banyak sekali terima kasih, banyak terima kasih kepada dua narasumber kita yang luar biasa, yang sangat inspirasi sesuai dengan tagline Indeks Media Podcast, edukatif dan inspiratif. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Saya Mediator Hasya Ihyaldin, pamit undur diri. Andri Sidirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Indeks Media Podcast, edukatif dan inspiratif. Wow. Pak, terima kasih banyak, Pak.